Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayol ikhwah azani wa azakumullah, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang besar yang berupa nikmat Islam dan iman. Juga nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga nikmat-nikmat yang lainnya seperti kesehatan kita, waktu luang kita, dimudahkan kita Allah Ta'ala untuk bisa melaksanakan di pagi ini, yaitu talabul ilm. Ayyuhal ikhwah azani wa azkullah. Kita lanjutkan pada kesempatan pagi ini bacakan tentang hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Bab yang kita bacakan berikutnya sekarang adalah bab An-Nahyu Anil Ghadab, bab tentang larangan dari marah. Hadisnya singkat, yaitu beliau menukil hadis An Abi Hurairah radhiyallahu an anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, bahwasanya ada seseorang yang dia bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya minta nasihat. Ausini, wahai Rasulullah SAW, nasihatilah aku. Ketika seorang laki-laki ini bertanya atau meminta nasihat pada Rasulullah SAW, maka Rasul mengatakan la taghdab, jangan marah, kamu jangan suka marah. Faraddada miraran, maka seorang laki-laki ini mengulangi lagi pertanyaan yang kedua. Wahai Rasulullah SAW, berilah wasiat kepadaku. Jawabannya sama, la taghdab. Diulangi lagi sampai 3 kali, maka jawaban Rasulullah SAW tetap yaitu la taghdab, la taghdab, jangan marah. Yang kau jangan marah. Maka ini menunjukkan bagaimanakah pentingnya kita memahami tentang masalah amarah atau marah ini, yang pada asalnya di dalam hadis ini Rasul melarangnya. Apakah kemudian sifat marah atau marah ini mutlak, ini sama sekali tidak boleh? Maka dijelaskan oleh Imam An-Nawawi sendiri, juga dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Al-Imam An-Nawawi mengatakan kata-kata la taghdab sini makna adalah la tanfud ghadabaka. Jangan engkau
laksanakan marahanmu, jangan engkau turuti amarahmu. Walaisan nahyu raji'an ila nafsil ghadab. Larangan ini bukan kembali kepada marah itu sendiri. Ya. Jadi dibedakan antara marah dan orang yang marah. Karena orang yang marah, orangnya itu marah, dia mengeluarkan sifat marahnya. Ada yang orang itu misalkan sedang tidak marah, bukan berarti dia tidak punya rasa marah. Maka beliau mengatakan laisa nahyu rajan lil nafsil ghadab. Maka ini yang dimaksud adalah bukan kepada marahnya itu. Kenapa ini tidak dinafikan, tidak ditiadakan? Li'anna min taba'il bashar. Karena marah itu diantara tabiat manusia. Li'anna, karena ini merupakan tabiat manusia. Artinya setiap manusia punya, bahasa kita, potensi. Punya potensi marah. Wala yumkinul insanu daf'uhu. Dan manusia tidak mungkin daf'u meninggalkannya atau menolaknya, atau dia tak akan menghilangkannya. Akan saja ada di dalam diri seseorang itu sifat marah ini. Adapun Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan yang terkait dengan ini, bahwasanya terkait dengan marah ini beliau mengatakan yaitu ketika Rasulullah SAW faqala la taghdab, maka beliau mengatakan terkait dengan masalah ini, maka beliau menyebutkan tentang kenapa Rasulullah SAW itu menyampaikan pesan kepada laki ini adalah tidak boleh marah. Beliau katakan li'annahu, karena Rasulullah SAW ya'lamu min hali hadar rajul. Karena Rasul tahu bahwasanya kondisi laki-laki ini, wallahu alam, ya. Saat Rasulullah SAW ditanya, Rasul mengetahui bagaimanakah tabiat, bagaimanakah kebiasaan laki-laki yang bertanya ini. Maka beliau mengatakan demikian. Sehingga wasiatnya adalah wasiat untuk tidak marah. Padahal biasanya ikhwah azani wa azakullah, wasiat Rasulullah SAW, maka biasanya wasiat yang berupa namanya ketakwaan dan yang lainnya. Tapi ini menunjukkan bagaimanakah di dalam perkataan ulama dikatakan likulli maqamin maqal. Untuk setiap suatu kedudukan, suatu kondisi itu ada perkataan. Jadi kita mengatakan satu sesuai dengan kondisinya. Maka Rasul ketika didatangi seseorang ini, Rasul mengetahui bahwasanya laki-laki ini adalah orang yang memang temperamental, bahasa kita, suka marah. Maka diberi wasiat yaitu la taghdab, jangan marah. Annahu katsirul ghadab, bahwasanya laki-laki adalah banyak marahnya. Banyak marahnya sehingga Rasulullah SAW menasihati dengan la taghdab. Maka jangan marah ini maksud beliau walaisal muradun nahyu anil ghadabi. Ini tidak dimaksud yaitu dengan marahnya itu yang tidak boleh. Jadi bukan sifat marahnya. Alladzi huwa tabi'atun min tabi'atil insan, karena marah itu adalah salah satu tabiat dari tabiatnya manusia. Ya kita tidak bisa ya menghilangkan total rasa marah, itu tidak bisa. Maka dari itu ini bukan dikatakan yaitu la taghdab, jangan marah, berarti tidak boleh marah sama sekali, tidak. Maksudnya apa? Walakinil al-murad, akan tapi maksudnya amlik nafsak indal ghadab, tahan dirimu ketika kalian sedang marah. Jadi menahan amarah. Ya. Marahnya tidak disalahkan, tapi jangan diteruskan, ditahan. Nah, ditahan rasa marah ini. Maka dikatakan sini amlik nafsaka anil ghadab, yaitu tahan dirimu
ketika sedang marah. Li'annal ghadaba, karena marah itu jamratun yulqiha syaitan. Karena marah itu ibaratnya adalah bara api, ya. Bara api yang setan lemparkan kepada seseorang. Lemparkan kepada seseorang. Bayakunu asya la yuhmidu uqubaha, dan menjadi sesuatu yang tidak terpuji akibatnya. Kalau sudah diikuti kemarahannya, maka akibatnya tidak terpuji. Wa rubbama yandam nadman 'aziman, bisa jadi akibatnya adalah penyesalan yang besar, penyesalan yang berkepanjangan. Ala ma hasala min, karena marahnya itu sendiri. Falihada, oleh karena itu, ausahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mewasiatkan bihadzal wasiat, dengan wasiat ini, wahiyya wasiyatun lahu, wasiat kepada orang yang sedang bertanya ini. Waliman kana haluhu misla halih, dan kepada siapa saja yang kondisinya sama seperti ini. Dari sini oleh wa'azani wa'azakullah, maka kita bisa mengambil faidah bahwasanya namanya rasa marah itu pada asalnya ada di dalam diri setiap insan, di dalam diri setiap manusia. Dan marah ini dianjurkan atau diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk ditahan, bukan dihilangkan, karena tidak bisa dihilangkan itu karena tidak bisa menghilangkan rasa marah ini. Maka kedua hal ini harus didudukkan, menahan marah, dan yang kedua adalah memiliki sifat marah. Jangan karena kita itu memahami bahwasanya marah itu sudah manusiawi, sudah setiap insan itu punya, kemudian kita membuat apa bahwasanya legitimasi, ya, membenarkan, loh kan marah itu sudah sifat pribadi, sudah sifat yang harus dihilangkan, masa tidak boleh, misalnya demikian. Ya, maksudkan itu adalah bagaimana kita bisa menahan marah tersebut. Ayyuhal azani wa azakullah. Maka bab yang kita bacakan di sini terkait dengan namanya amarah atau marah ini. Ini sangat penting bagi kita untuk bisa memahaminya, karena sekali lagi situasi diri kita tidak selamanya itu stabil. Tidak selamanya kita itu tenang. Karena itu bergantung kepada keimanan. Maka al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang bertambah dan kadang-kadang berkurang. Ketika iman kita bertambah dan kita punya problem yang mengharuskan marah, misalkan demikian, karena iman kita bertambah, kita insya Allah akan memahami ini. Tugas kita ketika kita sedang terpicu marah kita akan tahan. Kita akan menahan rasa marah kita. Tapi yang harus hati-hati ketika al-imanu yanqus, ketika iman itu turun. Inilah yang harus kita waspadai. Ketika kita iman sedang turun, ya namanya iman turun, ibadah malas. Ibadah itu jadi malas. Ada problem, ada masalah, pikirannya sudah lagi tidak jernih, bahasanya demikian. Inginnya menyelesaikan masalah dengan segera. Nah, dengan segera, akhirnya yang muncul adalah kemarahan. Ketika marah, ketika menuruti amarahnya, dia seakan-akan bisa menyelesaikan masalah dengan cara itu. Tapi mana ada ketika ada suatu masalah diselesaikan dengan amarah kemudian selesai. Yang terjadi justru sebaliknya. Masalah yang satu ketika dihadapi dengan kemarahan, masalah yang satu ini tidak selesai, malah nambah masalah yang lain. Itulah ketika tidak bisa menahan hawa nafsu. Ayyuhal-ikhwah wa azkullah. Jadi di sini kita harus bisa mendudukkan bahwasanya marah itu sendiri itu bisa dibilang ada yang mahmud, ada yang terpuji, yang boleh maksudnya disyariatkan, ada yang madmum, ada yang tercela.
Tidak semuanya tercela. Nah, akan kita sampaikan di sini nanti contoh-contoh dari perilaku pribadi Rasulullah SAW yang Rasul bukan berarti tidak pernah marah. Marah tapi pada tempatnya, pada tempatnya. Bahkan marah merupakan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan nama. Tapi bukan nama Allah. Oleh karena itu kalau kita belajar tentang nama atau tentang tauhid asma wa sifat, di antara kaidahnya apa? Setiap nama Allah itu menunjukkan sifatnya. Tapi tidak selalu sifat dari Allah menunjukkan namanya. Itu harus dipahami. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, membaca hadis, di situ ada nama-nama Allah, maka nama Allah itu membawa sifat. Misalkan Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, berarti Dzur Rahmah. Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, berarti Allah Dzur Rahmah memiliki kasih sayang. Kalau misalkan Al-Ghafur atau Al-Ghaffar, berarti Dzul Maghfirah, yaitu Allah Maha Pengampun, berarti Allah memiliki sifat mengampuni. Ya, begitu juga nama-nama yang lainnya. Akan tapi ketika sifat, kalau itu sifatnya bagus, ya, maka ini memiliki nama yang awal tadi kita katakan. Tapi ketika sifat itu tidak bagus, maka tidak boleh dinisbatkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini. Ya, ghadab. Ya, marah. Maka tidak boleh kita mengatakan Allah itu pemarah, ghadib. Misalkan demikian. Tidak boleh karena tidak ada keterangan sama sekali. Kita bisa melihat di antaranya Allah taala yang menunjukkan marahnya Allah. Tapi Allah bukan maha pemarah, tidak boleh mengatakan demikian. Allah berfirman dalam surat Al-Fatah ayat yang ke-6, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannas sau alaihim dairatus sau wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa adda lahum jahannam wa sa'at masira. Wa yu'adzibun al-munafiqin wal munafiqat, dan dia Allah Ta'ala itu mengadab, menyiksa. Ada orang mengadab, menyiksa dengan sifat lawannya marah itu apa? Sabar. Ya enggak mengadab namanya. Namanya mengadab adalah dengan kemarahan, menyiksa adalah dengan kemarahan. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat, Allah mengadab orang munafik dan orang laki-laki dan perempuan, wal musyrikin wal musyrikat, musyrik laki dan perempuan, adzonnina billahi dzannasau, yang mereka berprasangka dengan persangkaan yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya mengadab, ya, alaihim dairatus sau, maka bagi mereka itu nanti yang akan mendapatkan keburukan. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah murka, Allah marah kepada mereka. Allah marah kepada mereka. Wa adalahum jahannam, kemarahannya Allah ditunjukkan akan disiapkan kepada mereka neraka jahannam. Wa saat masira, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ini menunjukkan ya ikhwah hazani wasqullah, bahwasanya Allah punya sifat marah. Wa ghadiballahu alaihim, Allah marah kepada mereka, Allah murka kepada mereka. Ini menunjukkan bahwasanya sifat marah. Ya, sifat marah. Namun yang harus ditekankan, yang tadi kita sempat singgung asma wa sifat, janganlah disamakan sifat marahnya Allah dengan sifatnya manusia. Tidak hanya marah, seluruh sifat Allah Ta'ala tidak boleh disamakan dengan sifatnya manusia. Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu pun. Tidak ada yang sama dengan Allah sesuatu pun. Dan dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Maha mendengarnya Allah, maha melihatnya Allah tidak sama dengan mendengar dan melihatnya manusia. Maka marah juga demikian. Allah marah tidak sama dengan marahnya manusia. Kalau mungkin kita bisa katakanlah buat semacam gambaran
Kalau manusia itu marah, apa yang bisa diperbuat oleh manusia yang paling besar? Apa kira-kira? Manusia marah yang diperbuat oleh dirinya ya, bukan minta bantuan orang lain. Ya, kalau minta bantuan orang lain bisa mengerahkan rudal-rudal dan seterusnya. Dia sendiri. Kalau dia itu marah, apa yang bisa dilakukan? Ya intinya bosnya tidak besar, mungkin membunuh. Atau kalau membunuh tidak satu sekian, hanya sedikit dan sebagian. Ibaratnya dia itu dalam satu negara, kemudian ingin menghilangkan atau musuh-musuhnya ingin dihancurkan. Tidak mungkin temannya sendiri dihancurkan. Ya, yang dihancurkan adalah musuh-musuhnya. Dan itu hanya sebagian. Tapi ketika Allah marah, ya, Allah ketika marah, ya, tidak hanya sebagian. Terserah kemarahannya Allah sebagaimana Allah kehendaki. Bisa lebih besar, lebih luas daripada hal itu. Ini menunjukkan tidak boleh kita menyamakan marahnya Allah dengan marahnya makhluk ini. Ayyuhal ikhwah a'azzani wa a'azzakumullah. Terkait dengan larangan marah ini, kenapa kita tidak boleh marah? Maka beberapa perkataan disebutkan, diantaranya dikatakan oleh Ja'far bin Muhammad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwasanya marah itu pintu segala kejelekan. Ya, babun likuli syar, yaitu pintu segala keburukan. Pintu segala keburukan itu awalnya dari marah. Awalnya dari rasa amarah ini. Maka kita jangan sampai kemudian membuka pintu ini. Kalau kita membuka pintu ini, maka akan berantai. Kejelekan demi kejelekan akan muncul. Kemudian pernah dikatakan kepada Ibnu Mubarak rahimallahu ta'ala, ya, beliau ketika itu ditanya, kumpulkanlah untuk kami akhlak yang baik dalam satu kalimat. Wahai Ibnu Mubarak, apa kira-kira akhlak yang baik dari sekian banyaknya akhlak yang baik, kumpulkan dalam satu kalimat? Ya tidak mudah. Tapi jawab beliau adalah, yaitu tinggalkanlah marah. Nah, tinggalkanlah rasa amarah ini. Itu akan mengumpulkan seluruh berbagai macam kebaikan. Seluruh berbagai macam kebaikan. Itulah ya ikhwah a'azzani wa a'azzakumullah, mengenai awal pembahasan tentang masalah marah ini. Kemudian apa kandungan makna dari sabda Rasulullah SAW, la taudab, kamu jangan marah. Maka di antara faidahnya yang bisa kita ambil dari kalimat ini, bahwasanya yang pertama, maksud dari perintah ini memiliki banyak sebab. Dengan kita tidak marah, maka akan mengakibatkan atau menghasilkan akhlak yang karimah, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Dengan tidak marah, maka akan memunculkan atau mengakibatkan akhlak yang mulia. Di antaranya misalkan orang yang dermawan, ya, orang yang dia itu sopan, ya, kemudian dia itu orang yang tawadhu dan berbagai macam akhlak yang mulia, sabar, kemudian juga pemaaf dan yang lainnya. Ini semuanya karena bisa menahan emosi, menahan amarah ini. Orang yang dermawan misalkan, ketika dia itu mau berderma, mau bersedekah misalkan, ya, kemudian ketika mau berderma ada yang nggarai, apa nggarai itu, yang ya menggoda lah bahasanya demikian. Akhirnya dia itu marah. Yang tadi niatnya dia itu sedekah, ya, atau sedekah sekian, karena ada yang nggarai akhirnya bisa jadi dikurangi. Ya, misalkan mau gampangannya mau membantu orang yang sebenarnya dia itu tidak kenal, pokoknya dia lihat orang ini butuh, mau diberi uang, katakanlah misalkan 1 juta, misalkan demikian.
Sudah ada niat semacam itu. Begitu dia itu sudah mau memberikan, ada temannya yang datang atau informasi datang kepadanya, oh orang itu loh biasanya begini dan begini. Ya. Akhirnya orang yang mau berderma ini karena tidak senang itu kan awal dari rasa marah. Ya. Meskipun dia itu mungkin tidak langsung marah, nggak ada hubungannya sebelumnya. Tapi karena memunculkan rasa tidak senang, apalagi nanti kemudian dia terlanjur memberikan, terus informasi masuk jadi marah, ya nggak ikhlas akhirnya. Tidak jadi ikhlas dan akan memberikan lagi, kan begitu. Nah, ini diantara faedahnya adalah dengan menahan amarah ini, maka akan muncul sifat-sifat yang baik, akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua, ketika kita itu marah, yang memang itu sulit untuk kita hindari, maka hendaklah ketika kita itu sedang marah, maka jangan sampai kita itu kemudian marah akhirnya menyebabkan hal-hal yang merugikan diri kita atau orang lain. Jadi dengan marah ini bisa merugikan diri kita dan orang lain. Karena namanya orang kalau sudah dikuasai namanya amarah ini, apa yang seharusnya diperintahkan maka dia tidak peduli. Apa yang seharusnya dilarang maka dia justru lakukan. Maka ini bahayanya ketika orang itu menuruti amarahnya, menuruti marahnya. Oleh karena itu ya ikhwah, orang yang marah ini dia akan kebalikan dari sifat takwa. Kalau takwa itu melakukan perintah Allah, menjauhi larangannya, orang yang sedang marah ini kebalikannya. Apa yang dilarang justru dilakukan, yang diperintahkan justru ditinggalkan. Maka ini hendaklah kita waspadai. Kemudian oleh wahazani wazakullah. Makna daripada marah ini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 37. Asy-Syura ayat 37 yang di situ Allah berfirman walladzina yajtanibuna kaba'iral itsm wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan juga bagi orang-orang yang dia itu yajtanibuna kabairal ism, menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahish, dan perbuatan keji, wa idza ma ghadibu, dan apabila mereka itu marah, hum yaghfirun, mereka memberikan maaf. Jadi kalau kita mengambil makna dari la taghdab, jangan marah, kalau ternyata kita dibuat marah oleh orang lain, ya tadi digarai tadi itu, maka maafkanlah. Sebenarnya resep yang paling mujarab itu ini. Kalau kita sedang dibuat marah orang lain, maafkanlah dia. Berat ini satu yang tidak mudah, ini satu yang berat. Tapi dengan memaafkan itu akan cepat untuk menghilangkan marah, cepat untuk bisa menghilangkan kemarahan. Itu berarti kita bisa menahan amarah kita. Nah, lebih jelasnya Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134. Ini lafadznya lebih jelas, yaitu menahan amarah. Dalam surat Ali Imran 134 Allah berfirman alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Alladzina yunfikuna fis-sarra, yaitu orang-orang yang mereka berinfak fis-sarra dalam kondisi lapang, wad-dharra ataupun kondisi yang sempit, baik di waktu suka maupun di waktu duka, waktu susah maupun di waktu senang. Wal kadhiminal ghaid, dan juga orang-orang yang mereka itu menahan amarahnya, dia mampu menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan dia itu suka memaafkan kesalahan orang lain. Apa yang
Allah firmankan di sini, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang yang berbuat ihsan. Maka ihsan di sini diantaranya berinfak, baik kondisi lapang atau kondisi sempit. Kalau infak kondisi lapang mungkin bahasa kita wajar ya, karena memang ada. Tapi yang agak repot infak di waktu kondisi sempit ya. Ini yang agak repot. Mau infak kita juga butuh, misalkan demikian ya. Meskipun secara hukum ya tidak ada masalah, tidak infak karena kita masih butuh. Tapi ini kembali kepada keimanan, kembali kepada keimanan kita. Ibaratnya kalau kita itu berinfak, kita butuh, dan kita yakin Allah Ta'ala akan mengembalikan atau akan yaitu Allah menggantinya, ya kita tetap berinfak meskipun mungkin tidak full, ya tidak full, ya. Sebagian dalam hadis yang umum dikatakan ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Ya, takutlah kalau pada api neraka meskipun dengan separuh biji, separuh kurma. Jadi hanya sedekah separuh kurma saja. Artinya separuh dimakan sendiri kan begitu. Nah, makanya ini bagaimanakah untuk bisa menghilangkan sifat-sifat yaitu dengki atau kikir. Wal kadhiminal ghaid, ini jadi pembahasan bahwasanya sifat yang sifat ihsan yang Allah cintai adalah kadhiminal ghaid, yaitu yang dia bisa menahan marahnya, menahan amarahnya. Dia marah tapi ditahan, ya, bukan tidak marah, ya, tapi ditahan. Masih punya marah tapi ditahan, tidak diluapkan, tidak dilampiaskan. Wal afina 'anin nas, apalagi yang ini lebih utama lagi, menahan kemudian dia memaafkan. Wal afina 'anin nas, maafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, maka Allah cinta kepada orang yang berbuat ihsan. Ini diantara amalan-amalan ihsan. Ayyuhal ikhwah azani wa azakullah. Kemudian kita sebutkan bagaimanakah tentang kemarahan ini, ya, yang dilakukan atau yang pernah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa kisah yang ini menunjukkan Rasulullah SAW juga punya sifat marah dan marah yang benar. Ya, marahnya adalah marah yang benar. Marah yang itu dibolehkan atau malah yang marah yang terpuji. Yang pertama, Allah SWT firmankan di dalam surat At-Taubah ayat 14 dan 15. Di dalam ayat itu Allah berfirman, qatiluhum yu'adzibhumullahu bi'aidikum wa yuhzihim wa yansurukum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa yudhib ghaidha qulubihim. Yang artinya itu qatiluhum, perangilah mereka. Perangilah mereka. Allah firmankan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk memerangi mereka, memerangi orang-orang musyrikun. Ya, perangilah mereka. Yu'adzibhumullah bi'aidikum, niscaya Allah akan menyiksa mereka melalui tangan-tangan kalian. Melalui tangan-tangan kalian. Jadi ini namanya pergi ke medan perang, pergi ke medan jihad fi sabilillah. Kira-kira kondisinya sedang marah atau tidak? Ya, menghadapi musuh, ya. Kalau tidak sedang marah ya enggak jadi perang kan begitu. Ya marah karena katakanlah agama ini diinjak-injak atau diledek dan lainnya, maka dia marah ingin membunuh orang-orang kafir itu. Marah, ini kondisinya adalah marah. Maka dikatakan Allah Ta'ala yu'adzibhumullah, Allah akan mengadab mereka tidak secara langsung bi'aidikum, dengan tangan-tangan kalian. Ini menunjukkan kita ketika mewujudkan marah di jalan yang benar itu dibolehkan. Atau di masa itu ketika Rasulullah SAW itu memerangi orang-orang musyrikun, orang-orang kafir dengan jihad atau dengan perang di jalan Allah SWT, maka itu dibolehkan, dan itu dengan kemarahan, wa yuhzihim wa yansurkum alaihim, Allah akan menghinakan mereka dan menolong kalian.
Wa yasfi sudura qaumi mu'minin, dan Allah akan lapangkan dada orang-orang yang beriman ini. Wa yudhibu ghaidha qulubihim, dan Allah akan menghilangkan kemarahan hati mereka. Orang mukmin ini dihilangkan kemarahannya. Artinya marahnya pas cocok kepada orang-orang musyrik. Kalau sama mukmin maka tidak. Ya, tidak. Oleh karena itu para sahabat punya sifat apa? Walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ya. Ini adalah sifatnya para sahabat. Dikatakan di situ Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala. Walladzina ma'ahu, dan orang yang bersamanya. Berarti siapa? Para sahabat. Asyidda 'alal kuffar, mereka memiliki sifat yang sangat keras, tegas, ya, terhadap orang kafir. Ya, kalau waktunya Rasul mengumumkan perang begitu. Tapi ruhama'u bainahum, kasih sayang sama mereka sama kaum mukminin. Maka dikatakan sini Allah akan menghilangkan kemarahan hati orang mukmin ketika bersama orang-orang yang beriman. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Ini adalah perintah Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW dengan tegas, yaitu untuk mengajak para sahabat melawan orang-orang kufar, orang-orang musyrik ini. Kemudian catatannya, ketika Rasulullah SAW itu marah, selain ketika dihina ayat Allah Ta'ala, maka diantaranya disebutkan di dalam beberapa riwayat tentang kemarahan Rasulullah SAW yang dikarenakan memang ini harus dilakukan. Yang pertama, yaitu ketika Rasulullah SAW suatu saat itu masuk rumah, ya, masuk rumah, kemudian mendapati istrinya Aisyah radhiyallahu anha itu di dalam rumahnya memasang tirai, kelambu, memasang tirai. Ternyata di tirai itu ada gambar makhluk bernyawa, ada gambar makhluk bernyawa. Maka ketika itu Rasulullah SAW tidak kemudian langsung, ya, mengucapkan dengan kata-kata begini dan begini, enggak, ya, tapi kemudian beliau langsung bertindak. Inilah kemarahan yang lebih, bahasa kita lebih efektif itu demikian. Kalau ada satu yang tidak benar, misalkan di rumah kita ada katakanlah kalender gambarnya orang-orang atau makhluk bernyawa begitu. Ya, mungkin yang masang katakanlah istri kita karena tidak tahu. Gak perlu kita marah, ambil saja, ya, diturunkan, disimpan atau mungkin dibakar atau dibuang. Kalau memang itu untuk kalender, ya ambil tanggalnya saja. Ya, bahasanya direvisi lah. Ya, jadi gambarnya diambil, digunting, kemudian nanti tanggalnya ditempel lagi. Yang dicari kan bukan gambarnya toh, kalendernya. Nah, ini Rasulullah juga demikian, wajahnya itu berubah ketika melihat tirai yang di situ ada gambar makhluk bernyawa. Maka kemudian Rasulullah langsung merobeknya, ya, langsung merobeknya. Kemudian memberikan hukum di sini. Beliau mengatakan sesungguhnya orang yang paling keras adabnya di hari kiamat adalah musawwirun atau musawwarun, yaitu orang-orang musawwir, orang-orang yang menggambar. Menggambar maksudnya menggambar makhluk yang bernyawa. Ini Rasulullah SAW marah dalam kondisi yang memang saat sedang itu ada satu hal yang mungkar. Hal yang mungkar, bukan berarti tidak marah, maka Rasul marah karena itu. Ini kisah yang pertama, kemarahan Rasulullah SAW. Kemudian juga kemarahan Rasulullah yang lainnya, itu ketika sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah, ada salah seorang sahabat mengadukan kepada Rasulullah SAW, ya, yang ketika dia itu ikut sholat, dia itu makmum, ternyata imamnya itu ya Masya Allah, ya, imamnya Masya Allah. Ketika dia itu jadi imam, maka bacaannya itu panjang sekali, ya, panjang sekali. Makmumnya ini padahal tidak biasa semacam itu, ya, tidak biasa semacam itu. Maka Rasulullah SAW kemudian marah, bahkan sangat marah dan menasihati orang itu supaya dia itu meringankan
sholatnya. Maksudnya memperpendek bacaannya. Tidak dikatakan bahwasanya karena di belakangnya ada para wanita, ada anak-anak, ada orang yang sudah tua. Maka kalau jadi imam harus memahami siapa jamaahnya. Kalau jamaahnya sudah paham semuanya dan mereka sudah terbiasa dengan sholat agak lama, tidak ada masalah. Tapi ketika di tempat umum misalkan jamaahnya itu heterogen, macam-macam begitu, kemudian kita jadi imam, ya harus lihat kondisinya. Jangan sampai kita itu kemudian karena ingin sholat kita itu lebih bagus, kemudian nanti malah jamaahnya tidak khusyuk karena merasa dia itu kelamaan. Ya, ini bukan berarti kemudian yang dibaca hanya surat pendek-pendek semuanya juga enggak. Ya, artinya melihat kondisi lah, melihat kondisi. Maka Rasulullah juga demikian. Beliau marah kepada seorang imam yang ketika dia itu dengan bacaan yang panjang tidak melihat kondisi makmumnya yang dimana mereka mungkin bisa jadi tidak kuat atau lemah di dalam mengikuti sholat berjamaah tersebut. Kemudian yang ketiga ya ikhwah azani wa azakullah. Marahnya Rasulullah SAW pernah suatu ketika, yaitu Rasulullah SAW itu melihat ada seseorang yang dia itu membuang dahak, ya, membuang dahak atau riya itu ke depan, ke arah depannya, jadi ke arah kiblat, ke arah kiblat. Kemudian setelah itu Rasulullah dilakukan apa? Karena dia melakukan itu mungkin, ya, karena ketidaktahuannya itu, maka Rasul sendiri yang membersihkannya. Setelah dibersihkan, yang diingatkan bukannya dia saja. Maka Rasul berkata, sesungguhnya jika salah seorang dari kalian berada dalam sholat, jangan Allah dia berada di hadapan kalian. Oleh karena itu jangan sekali-kali berdahak atau membuang riya atau meludah di depan wajahnya, ya, ketika dia itu sholat. Maka kalau memang itu dibutuhkan, maka dibuang ke arah kiri. Nah, karena saat itu kita tahu bahwasanya masjidnya Rasulullah SAW dalam kondisi atau bawahnya adalah pasir. Jadi ketika dibuang ke bawah bisa langsung ditutupi. Nah, kalau sekarang bagaimana caranya? Kalau merasa kita itu punya sakit atau bukan sakit ya, pokoknya masih kondisinya pilek atau yang lainnya, ya siapkan sebelum sholat. Apakah bawa tisu atau bawa kacu apa itu? Sapu tangan, ngerti ya kacu ya? Itu bahasa anak di Kediri sana. Bahasanya kacu. Yaitu sapu tangan. Ya, bawa satu sapu tangan. Kemudian nanti ketika mau meludah atau mau riak, ya tampung di situ. Mungkin ada yang bertanya, loh Ustaz, itu riaknya lah dikantongi gimana? Ya enggak masalah, itu bukan najis. Itu bukan najis. Ya. Maka dari itu ini harus diperhatikan. Maka Rasul marah ketika yang dilakukan oleh seorang ini adalah meludah ke arah depan ini. Kemudian ya azani wa azakullah, ketika marah Rasul itu menganjurkan kepada kita, maka janganlah kemarahan itu kita barengi dengan kata-kata kecuali kata-kata yang Allah ridhoi. Ya, kata-kata yang Allah ridhoi. Di antara doa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibaca itu disebutkan di dalam Sahih riwayat Imam Muslim. Dalam petikan doanya Rasul bersabda, wa as'aluka kalimatal haq fil ghadabi war ridho. As'aluka kalimatal haq, ya Allah, aku mohon kepadamu kalimat yang hak, perkataan yang benar, fil ghadab, ketika sedang marah, war ridho, dan ketika dan mohon ridhomu. Jadi ketika marah yang dimana kita itu harus mengeluarkan kata-kata, maka kita berdoa supaya kita itu mengeluarkan kata-kata yang benar, bukan kata-kata yang semaunya sendiri. Ya, dan ini susah. Ini adalah sesuatu yang tidak mudah, karena namanya orang marah biasanya tidak terkontrol emosinya, sehingga ngomongnya itu sudah apa saja itu diungkapkannya. Maka dari itu inilah pentingnya untuk ditahan yang namanya amarah ini. Ayol ikhwah azani wa azakullah.
Jadi itu beberapa contoh-contoh dari yang dilakukan Rasulullah SAW yang menunjukkan kemarahan beliau. Meskipun masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Yang pada intinya bahwasanya kemarahan yang dibolehkan atau kemarahan yang terpuji itu ketika kita itu mewujudkan atau melaksanakan amarah yang hubungannya dengan perendahan atau penghinaan kepada din, kepada agama kita. Kepada agama kita. Atau merendahkan kepada harkat dan martabat. Ya, harkat dan martabat. Itu marahnya boleh, tapi sekali lagi bedakan nanti dengan aplikasinya, dengan mewujudkannya itu bagaimana. Yang intinya bahwasanya kita tidaklah marah itu hanya untuk diri sendiri saja, untuk karena menuruti hawa nafsu saja. Harkat dan martabat ini ketika seorang direndahkan kan tidak hanya dirinya, mungkin keluarganya, mungkin yang lainnya juga direndahkan, yang lainnya berarti tidak hanya satu orang. Maka ketika hubungannya dengan diri sendiri, maka dari itu hendaklah ditahan. Maka yang kita dibolehkan saja itu ketika melampiaskannya juga harus dengan cara-cara yang benar, dengan cara yang dibenarkan. Seperti contohnya ketika seseorang itu sedang dirampok misalkan di rumahnya, naudzubillah, dirampok kemudian mau dibunuh. Maka dia karena mau terancam nyawanya, terancam harta bendanya juga mau dirampok, maka dia membela diri. Membela diri tidak mungkin dia dengan tidak marah, pasti dengan marah. Nah, itu marah yang dibolehkan. Marah yang dibolehkan karena untuk membela diri, jiwa dan harga dan hartanya juga. Nah, ini juga tempat-tempat yang dibolehkan. Adapun yang dimana itu sesuatu yang mungkin hubungannya dengan ya pribadi diri kita dan yang lainnya tidak seperti itu, maka ya janganlah. Ibaratnya kita hanya disinggung, disindir, kemudian difitnah dan yang lainnya, maka ya sudahlah, itu adalah anggap aja orang yang tidak tahu. Kalau dia tahu tidak akan mungkin melakukan yang semacam itu. Yang banyak ya ikhwah azani waskullah, maka orang ketika dia itu marah itu kadang-kadang masalahnya sepele. Ya, masalahnya itu sepele. Masalah sepele itu apa? Ya mungkin difitnah semacam itu. Dia tidak melakukan itu, dikatakan semacam itu. Nah, itu kemudian masalahnya bisa jadi besar, jadi berkembang, jadi kemana-mana. Nah, ini adalah satu ditanggapi dengan hadis yang demikian. Maka jangan marah dulu, dicek dulu, di cross check. Apakah informasinya benar? Ya, informasinya benar ataukah tidak? Ya, kalau memang benar, apakah mengharuskan kita itu untuk marah? Ya, apakah kita harus marah dengan yang demikian itu? Atau mungkin kalau memang itu katakanlah tidak benar, ya sudah, tidak benar. Kenapa ditanggapi? Ya, kenapa ditanggapi? Ada sebuah perkataan dari hal itu, yaitu di dalam syarah dari Imam An-Nawawi, beliau menukil maqala Isa alaihissalam li Yahya bin Zakaria alaihissalam. Berkata Nabi Isa kepada Yahya bin Zakaria, ya, inni muallimuka ilman nafi'an. Sungguhnya aku adalah pengajarmu dengan ilmu yang bermanfaat. Di antara acaranya sebagai Rasul ini, la taghdab, kamu jangan marah. Kamu jangan marah. Kemudian beliau ditanya, fa kaifa li alla aghdab? Bagaimana supaya aku tidak marah? Bagaimana tips supaya tidak marah? Maka beliau katakan, idza qila laka ma fik, kalau yang dikatakan itu memang benar, ya, oleh orang lain mengatakan kamu demikian dan itu benar, ya, maka katakan bahwasanya ya, itu dosaku, itu memang aku berdosa, astagfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita ada orang mengatakan, ya fulan, ya akhi, pak, bu, misalkan kemarin begini benar ya, antum pikir dulu benar apa enggak. Kalau benar, oh iya ya, astagfirullahaladzim, ya terima kasih diingatkan, selesai masalah insyaallah, ya selesai. Kalau memang benar kita lakukan. Wa in qila laka ma laysa fik, tapi kalau yang dikatakan tidak sesuai dengan
Apa yang ada pada dirimu kamu tidak melakukannya, fahmadillah. Maka ucapkanlah alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Artinya kalau dia katakan, kamu katanya demikian katanya ini. Kita pikir alhamdulillah, anak tidak seperti itu, saya tidak seperti itu. Ya sudah selesai. Tidak perlu dilanjutkan. Siapa yang mengatakan apa yang dikatakannya? Itu kepo namanya. Namanya buat cari-cari masalah. Gak ada masalah cari masalah, buat apa kan begitu. Maka dari itu kita jangan mencari-cari masalah. Kalau memang itu orang katakanlah mengata-ngatai kita, meledek kita, menghina kita, yang bermasalah siapa sih? Kita apa dia toh? Ya dia kan. Orang bermasalah, antum tanggapi, antum juga punya masalah kan begitu. Akhirnya dua-duanya jadi orang bermasalah. Tapi kalau satu bermasalah, satu tidak tanggapi, tidak ada masalah, ya tinggal tunggu waktu aja, selesai, cepat selesai itu. Makanya kalau ada orang yang itu bermasalah, selama yang satu itu mengalah, selesai. Kalau tidak ada yang mengalah, nggak ada selesai. Ya terutama suami istri ya, nggak akan pernah lengang dari yang namanya masalah. Silih berganti ini dan itu. Kuncinya satu. Ya kuncinya satu. Harus ada yang mengalah. Harus ada yang mengalah. Nah, kalau perlu buat kesepakatan. Kesepakatan. Kalau saya pas marah, kamu yang ngalah. Kalau nanti kamu marah, saya tak ngalah itu. Ya. Ya, dalam perjalanan tidak semulus itu tapi. Tidak semulus itu. Tapi kalau emang ada semacam itu alhamdulillah. Artinya apa? Kadang-kadang istri saja yang ngalah terus atau suami saja yang ngalah terus. Ini ya enggak adil juga kan demikian. Makanya harus ada yang ngalah. Mana yang dikira itu memang ketika masalah itu yang lebih benar, ya sudah yang merasa bersalah, ya namanya salah ya ngalah gitu loh. Benar pun itu ngalah juga tidak ada masalah. Ya tidak perlu marah-marah begitu. Saya tidak seperti itu fitnah dan yang lainnya nambah masalah. Masalahnya apa? Ketika dia itu mengatakan itu kan nanti dia membalas loh. Kamu demikian gitu demikian. Nah, itu berarti juga memfitnah juga akhirnya. Nah, ini jadi masalah. Ayolah ikhwah azani wa azakullah. Jadi itu beberapa contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang berikutnya yaitu tadi sejak awal kita katakan marah ini sulit untuk dihindari. Ya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Bukan berarti tidak bisa. Maka bagaimanakah cara? Ya, tips tadi itu supaya kita bisa memanage amarah ini, ya. Kita supaya bisa meminimalisir amarah ini. Yang pertama ya ikhwah azani wa azakullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-200. Di dalam ayat itu Allah berfirman, wa imma yang zaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Dan jika setan menggodamu dengan satu godaan, fasta'id billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah Ta'ala. Innahu sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka ketika setan menggoda kita, ucapkanlah ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Ini cara pertama ketika kita sedang marah, ucapkan ini a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Ada sebuah riwayat meskipun ini ada yang mengatakan lemah, ya mengatakan lemah tapi ada yang mengatakan hasan juga. Yang terkait dengan masalah ini, yaitu di dalam riwayat disebutkan bahwasanya iyyakum wal ghadab, berhati-hatilah kalian terhadap marah, fa innahu jamratun, itu adalah bara api, tatawaqqadu fi fuadi Adam, yang itu dilemparkan ke hatinya anak Adam, ya, hatinya anak Adam. Maka disebutkan ketika seorang sedang marah, alam taro ila ahadikum, tidakkah engkau melihat salah di antara kalian idza ghadiba, kalau sedang marah. Ini menunjukkan bahwasanya marah itu adalah suatu bara api yang dimana ini adalah godaan setan. Setan itu kan menggoda untuk supaya orang itu marah. Kalau marah, kaifa tahmaru ainah,
Kalau orang sedang marah, coba perhatikan bagaimanakah matanya itu merah, ya. Kemudian watan tafiqu audajah, dan kemudian urat lehernya ini membesar, ya, ngotot bahasanya begitu, ya. Fa idza ahassa ahadukum bi syai' min dzalik, maka kalau memang kamu merasakan demikian, yaitu falyattaji aw liyasuqqa bil ard, ya, maka berbaring atau kalian tidur di bumi, artinya telentang atau mungkin kita tiduran begitu. Kemudian di dalam juga riwayat yang lainnya, innal ghadaba minasyaiton, sesungguhnya marah itu adalah dari syaitan. Wa inna syaiton khuliqa minan nar, bahwasanya setan terbuat dari api. Wa innama yudfi'u an-naru, dan hanyalah api yang bisa memadamkan, hanyalah alma, yaitu air. Fa idza qadiba ahadukum falyatawaddo, maka kalau kalian marah maka hendaklah berwudu. Maka yang pertama ini adalah kita harus sadar namanya marah itu adalah godaan dari syaitan. Dan untuk menghilangkannya ucapkanlah kata ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Berapa kali sampai marah kita reda? Ya, sampai marah kita reda. Orang ketika sedang marah, kita ingatkan, ya kita biasanya kan istighfar kan begitu, ya. Maka boleh ya ditambah dengan ta'awud, ya, artinya suruh dia mohon ampun kepada, minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Dan itu tidak bisa sekali biasanya karena kondisinya masih marah. Kalau dia bisa istighfar kemudian dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, insyaallah itu nanti akan mereda. Kemudian yang kedua, tadi sempat kita singgung di sini, fisiknya. Kalau itu kan ucapan lisannya. Di dalam hadis Rasulullah SAW, hadis sahih riwayat Imam Ahmad, beliau bersabda, idza ghadiba ahadukum, jika salah seorang di antara kalian marah, wa huwa qa'im, dan dia dalam kondisi berdiri, fal yajlis, maka duduk. Kalau dia sedang marah kondisinya berdiri, maka duduklah. Ya, duduklah. Fa in dhabanul ghadab. Ya, maka jika tidak selesai atau masih marah saja, wa illa falyattaji, maka berbaringlah. Jadi kalau kita sedang marah kondisinya berdiri, buat duduk. Kalau duduk masih juga marah-marah, maka buat dengan berbaring. Ini tips yang sangat manjur, Ada yang mengatakan kenapa ini dilakukan? Karena kalau orang berdiri, ya sudah, dia berdiri itu gerakannya bebas. Gerakannya itu bebas luas. Mau tangannya nonjok, mau kakinya nendang, mau barang kanan kirinya dilemparkan, bebas dia. Ketika sedang marah ini seperti itu. Ya, kalau di rumah piring terbang kan. Piring terbang. Ya, karena sedapatnya, pot juga pecah dan yang lainnya. Setelah itu siapa yang ganti? Yang ganti siapa? Ya, dirinya sendiri juga. Sampai marah misalkan ada kaca diantem sampai pecah. Setelah itu kemudian bingung, ini nggak bisa ngaca, ya beli lagi dia. Ya, kondisinya dalam kondisi berdiri banyak gerakan. Maka supaya itu mengurangi falyajlis, maka duduk. Namanya orang duduk ini paling enggak, namanya tubuh ini kan gerakannya sudah enggak seberapa dibandingkan berdiri. Ya, gerakan enggak seberapa. Lebih lagi kalau misalnya masih terasa amarah, buat untuk berbaring. Nah, berbaring paling-paling jadi sasaran nanti kasurnya. Enggak apa-apa, kasur dipukuli enggak apa-apa. Ya. Maka dari itu inilah cara untuk meredam yang namanya amarah. Dan ini secara fisik kita. Jadi kalau berdiri, duduk, kalau nggak bisa duduk masih tetap dengan berbaring. Kemudian yang berikutnya tadi disebutkan dalam hadis yang tadi riwayatnya diperselisihkan, yaitu dengan cara berwudu. Ya, ketika marah, maka hendaklah dia itu berwudu. Karena dikatakan bahwasanya marah itu dari setan dari api, maka yang bisa memadamkan api
itu adalah air, maka berwudulah. Ya lehwa azani wa azakullah. Kemudian yang berikutnya, supaya kita tidak marah atau mengurangi amarah kita, maka hendaklah diam. Ya, hendaklah diam. Gimana marah diam itu? Di dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis Imam Ahmad dan juga yang lainnya dalam hadis yang sahih, bahwasanya beliau bersabda, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau salah seorang antara kalian itu sedang marah, maka diamlah. Maka diamlah. Karena dengan diam ini berarti kita menahan untuk supaya tidak keluar kata-kata yang tidak diridhoi Allah, atau kata-kata yang bahkan kata-kata yang terlarang, kata-kata yang menimbulkan dosa. Jadi diam. Sehingga ya ikhwah azani wa azakumullah, ketika seorang marah itu dan dia itu diam, ya, maka ini sebenarnya orang yang menunjukkan mampu menguasai amarahnya, mampu menahan amarahnya. Dan inilah orang yang kuat. Orang yang kuat itu seperti ini. Bukan orang yang kuat itu seperti orang yang dia itu ketika marah mengangkat apa? Almari, biasanya tidak kuat. Ketika marah jadi kuat. Masya Allah, ya, kuat sekali. Itu bukan yang kuat, ya fisiknya kuat, tapi gak bisa menahan amarah, tidak kuat. Nah, ini dipertegas oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari. Nah, dalam hadis, ya, beliau bersabda, laisa syadid bisur'ah. Tidaklah yang dimaksud orang yang syadid, orang yang kuat adalah orang yang sur'ah, yaitu orang yang mampu bergulat, pandai dalam bergulat. Nah, ini kan tenaganya kuat, namanya gulat itu. Orang yang kuat. Tapi innama syadid, hanyalah orang yang kuat itu adalah alladzi yamliku nafsah indal ghadab. Orang yang bisa menahan, mengendalikan dirinya ketika marah. Ya. Pentingnya di sini adalah indal ghadab, ketika marah. Kalau tidak sedang marah mengendalikan sudah seharusnya. Ya, kenapa? Tidak ada yang membuat masalah kok marah tahu-tahu, ya tidak perlu. Ya. Maka ketika orang sedang marah dia bisa mengendalikan dirinya, inilah orang yang kuat. Orang yang kuat. Ya, kita jangan kemudian ya Allahu minkum. Kadang-kadang ada teori-teori yang dimana ini ya tidak selalu pas, karena bahkan justru bertentangan dengan kaidah semacam ini. Orang kalau mau marah itu dia disuruh ke lapangan, suruh teriak sekeras-kerasnya, suruh marah di sana, begitu misalkan di sana. Ini kasihan tumbuhannya, kasihan pohon-pohonnya, nggak tahu apa dimarahi. Artinya apa? Apakah dengan seperti itu kemudian dia itu akan selesai? Ya mungkin bisa meringankan karena meluapkan hawa nafsunya. Tapi jadi masalah dia teriak, dia katakanlah mencerca, ya itu kan tetap salah gitu loh. Dia mengungkap apa, mengulang-ulangkan kata yang tidak benar kan tetap salah. Dimanapun dia berada, ada orang lain atau tidak kan tetap salah. Nah ini kadang-kadang tips-tips semacam itu harus harus ditimbang dengan syariat Islam. Dengan syariat Islam sudah banyak tips dari syariat Islam yang masya Allah. Tinggal kita bagaimanakah mengaplikasikannya, ya, mengaplikasikannya. Maka ini adalah sesuatu yang dimana harus kita perhatikan. Kan biasanya orang itu bingung untuk bagaimana supaya tidak memiliki sifat marah ini harus bagaimana. Tips-tipsnya macam-macam. Ya, maka kalau Islam semacam ini, ya, menahan diri dengan diam, Dan Rasulullah SAW juga ketika marah, kita sudah bacakan tadi itu, tidak dengan kata-kata yang keluar, tapi dengan perubahan wajah, dengan wajahnya yang berubah. Sahabat sudah tahu ini Rasul sedang marah, maka sahabat mengetahuinya. Dan kita pun insya Allah memahami orang-orang di sekitar kita, apalagi di keluarga itu, bagaimanakah ya orang itu sedang marah itu kita tahu, ya. Meskipun maksudnya sebelum memuncak, sebelum mengucapkan kata ini, awal marahnya itu tahu, maka usahakan bisa kita itu menahan lisan, yaitu dengan cara diam, Dan sebenarnya oleh ada sifat seseorang itu kalau dia
marahnya itu tidak seberapa, ngomong dia. Artinya marahnya sedang-sedang atau masalah yang remeh-remeh itulah. Ada masalah dia itu ngomong, bahasanya cerewet gini-gini. Tapi kalau masalahnya berat dia malah diam. Ini berarti orang bisa memanage. Orang bisa memanage. Kalau masalah ringan dia ngomong itu efeknya juga ringan gitu loh. Efeknya juga ringan. Tapi jangan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Tapi intinya dia mengucapkan atau menunjukkan kemarahannya dengan lisan. Ya. Tapi semakin berat masalah maka dia harus semakin mengurangi, dan kalau berat malah diam. Itu yang bagus. Nah, itu yang bagus demikian. Jangan sebaliknya, ketika ada masalah kecil didiamkan aja, nggak dibicarakan, nggak disampaikan, terutama masalah rumah tangga. Istri misalkan ketika masak katakanlah demikian, ya, kemudian masakannya kasinan atau kemudian masakannya terlalu manis dan yang lainnya, ya sudah, nggak bilang apa-apa, tahu-tahu nggak nggak dimakan, ditinggal cari makan di luar, misalnya demikian. Jadi masalah besar nanti. Ini masalah kan remeh sebenarnya. Ya, kita bisa komunikasi dengan hal itu. Misalkan apa tadi lupa tidak diberi ini, apa tadi, nah, nanti kan bisa diselesaikan saat itu. Kalau sudah masalahnya besar, ya maka banyak diamlah, banyak diam supaya nanti tidak memperbesar masalah. Ayo lihwah azani wa azakullah. Bagi orang-orang yang mereka itu bisa menahan amarahnya, yang itu orang yang kuat, ada sebuah hadis yang ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda di dalam hadis Hasan riwayat Imam Ahmad. Di dalam hadis itu beliau bersabda, man kadoma ghaidon, barang siapa yang dia itu bisa menahan marah, wa huwa qadirun ala ayyunafidahu, padahal dia mampu untuk melampiaskan amarahnya. Bukan tidak mampu ya, mampu tapi dia ditahan, menahan amarahnya itu. Kalau orang misalkan dia itu marah tapi tidak mau melampiaskan, ya tidak termasuk di sini. Ya contohnya misalkan ada suatu, katakanlah majikan, ada pembantu atau atasan dan bawahan, bawahnya dimarahi, ya dia juga pengen marah tapi kalah kedudukan dan yang lainnya, ya tidak mampu ini dia tidak mampu. Sebaliknya kalau orang dia itu memiliki kemampuan untuk marah tapi dia tahan, da'ahullahu azza wa jal, maka Allah akan memanggilnya ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah, memanggilnya di hadapan seluruh makhluk dari kiamat nanti, ya. Jadi akan dipanggil dia karena memiliki kelebihan bisa menahan amarahnya itu di hadapan para makhluk di hari kiamat nanti, mendapatkan pujian, ya. Dan tidak hanya itu, hatta yukhayyirahu minal huril ain masya'a, ya, hingga dia disuruh milih bidadari mana yang ia sukai. Masya Allah, ini janji Allah di hari kiamat. Yang bisa menahan amarah balasannya bidadari, bukan hanya sekedar misalkan hadiahnya ini dan itu, tidak. Ini hadiahnya adalah di surga, namanya bidadari di surga. Di surga dan disuruh milih, ya, dan disuruh milih. Maka ini menunjukkan bagaimanakah kemuliaan orang-orang yang mereka itu memiliki kemampuan untuk marah tapi dia tahan, dia menahan, balasannya sangat besar karena mendapatkan bidadari yang dia mau milih siapa sih yang disukai. Nah, kayaknya bidadari di surga. Maka di dalam pembahasan kita ini mungkin di pamfletnya disebutkan, Rasul bersabda, la taghdab walakal jannah, ya. Maka jangan kamu marah, niscaya kamu mendapatkan surga. Jadi dengan menahan amarah ini balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayo lihwah azani wa azakullah. Tayyib. Bagian yang terakhir yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini itu supaya kita itu tidak ngumbar marah kita, maka perhatikanlah bahwasanya marah atau amarah ini akan banyak menimbulkan mafsadah, menimbulkan kerugian, dan nilai positif itu bisa akan hilang. Jadi tidak ada nilai positifnya, bahkan hilang nilai
positif tersebut. Apa saja ketika orang itu tidak mau menahan amarahnya, bahkan sebaliknya dia itu mengumbar amarahnya, maka yang akan hilang yang pertama itu adalah rasa kasih sayang, rahmah, yaitu rasa kasih sayang. Tak akan ada orang yang dia itu dua orang saling bermarahan kemudian saling kasih sayang, tidak ada. Namanya marah-marahan berarti dia berjauh-jauhan, ya, berjauh-jauhan. Ini akan hilang namanya rasa kasih sayang. Padahal dalam hadis qudsi dikatakan, Allah berfirman, Rasul bersabda, Allah berfirman, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mendahului kemarahanku. Yang artinya Allah Ta'ala sebenarnya lebih banyak memberikan rahmah ya dibandingkan dengan memberikan ghadab, berikan murkanya. Maka kalau orang itu mau kasih sayang itu lebih besar, ya, lebih besar kesempatannya daripada orang yang marah. Maka kalau orang marah berarti akan menghilangkan yang namanya rahmah ini, rasa kasih sayang ini. Maka hilang namanya rasa kasih sayang ini. Kemudian yang kedua, ketika orang marah maka juga hilang pula yaitu sifat ar-rifq, sifat lemah lembut. Nah, sifat lemah lembut akan hilang. Bagaimana mungkin akan lemah lembut dalam marah? Yang orang Jawa katanya itu orang katakanlah Kulonan, orang Solo dan yang lainnya itu yang katanya kalem lemah lembut, kan marah ya marah gitu. Marah pun dengan ya marah gitu kan, jadi kalem marahnya ya. Tetap mereka bisa marah gitu. Tetap bisa marah meskipun mungkin bahasanya beda-beda kan begitu. Mungkin bahasanya jadi ya nggak terlalu keras ya karena kebiasaan. Beda dengan orang yang biasanya bahasanya sudah keras marah, waduh masya Allah ya tambah keras lagi gitu. Di sana meskipun orangnya katakanlah kalem-kalem ya tetap bisa marah gitu. Maka tetap hilang kelemah lembutannya. Ketika tidak marah dia itu lemah lembut ya. Terus yang marah ya hilang kelemah lembutannya. Maka dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, inna rifqa la yakunu fi syai' illa zana wa la yanzi'u min syai' illa syana. Beliau bersabda, inna rifqa, sesungguhnya lemah lembut itu la yakunu fi syai', tidaklah lemah lembut itu ada dalam sesuatu, berada dalam sesuatu, dia bergabung di sesuatu itu illa zana, melainkan akan menghiasinya. Ya. Kita mau berdakwah dengan lemah lembut membuat kesuksesan dakwah kita. Ya. Kita mau katakanlah memberikan nasihat dengan lemah lembut akan sukses nasihat kita. Ya, kita mau ingkarul mungkar dengan lembut akan insyaallah hasilnya lebih baik. Makin adalah dengan lemah lembut. Bahkan dengan mencegah kemungkaran itu meskipun dengan cara lemah lembut itu hasilnya juga lebih maksimal dibandingkan dengan cara yang keras, Namun sebaliknya wala yanzi'u min syai', dan tidaklah tercabut rasa kelemah lembutan dari sesuatu illa syana, kecuali itu akan bisa merusaknya. Ya meskipun dia itu ngajak orang ayo sholat misalnya demikian, tapi caranya tidak lemah lembut ya orang tidak akan ikut. Karena caranya kasar begitu. Caranya adalah kasar. Ajakannya benar, ayo ngaji. Ini kalau nggak ngaji kamu begini. Ya orang nggak mau ikut karena caranya yang tidak lemah lembut. Ya, tapi dengan cara lemah lembut, meskipun mungkin itu sesuatu yang katakanlah berupa kritikan, maka akan menghiasinya akan bisa lebih baik. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Kemudian yang ketiga, apa hal positif yang akan hilang ketika seseorang itu marah? Yaitu as-sabar, kesabaran. Ya, kesabaran akan hilang dikarenakan orang itu sedang marah. Makanya ketika ada orang sedang masalahnya bertumpuk-tumpuk, kemudian dia marah, ketika ditanya, "Kenapa kamu marah?" Apa jawabannya? Apa jawabannya? Sudah hilang kesabaranku kan. Ya, saya sudah mentok ini sabar saya sudah tidak sabar ya tidak sabar marah ya hilang sabarnya kan begitu. Maka dari itu orang kalau marah itu akan hilang kesabaran, itu akan hilang karena sabar adalah bagaimana dia bisa menahan diri ya untuk tidak mengeluh dan yang lainnya, termasuk marah ini juga.
Maka kalau ada orang mengatakan ya sabar kan ada batasnya begitu. Kalau dulu saya sabar, sekarang sudah bukan waktunya lagi, ya harus ditegesi ini, ya sudah berarti sabarnya hilang. Dia sedang marah saat itu. Dia sedang marah. Nah ini harus hati-hati. Yang berikutnya adalah wahazani wa'azkullah. Yang akan hilang pula ketika seorang sedang marah itu adalah hikmah, yaitu kebijaksanaan. Tidak akan bijaksana. Ya, tidak akan bijaksana. Maksudnya begini. Kadang-kadang orang ketika marah, maka kemudian dia itu karena marah kemudian berdoa. Nah, doanya kadang-kadang doa-doa yang buruk, doa-doa yang jelek, doa-doa yang tidak dibenarkan. Nah, ini adalah jadi hilanglah kebijaksanaan. Walaupun ketika orang sedang marah kemudian berdoa, kalau memang dia itu marah karena terdolimi oleh orang lain kemudian dia berdoa dan mustajabah, itu bukan masalah marahnya karena dalam kondisi terdolimi, ya. Sehingga kalau orang terdolimi dia berdoa, dakwatul madlum mustajabah, ya, doanya orang terdolimi adalah mustajabah. Meskipun dia sedang marah, ya, kemudian dia berdoa dengan doa buruk bisa jadi diijabahi Allah Ta'ala. Ini hati-hati, ya, hati-hati tentang masalah hal ini. Tapi itu menghilangkan namanya kebijaksanaan atau menghilangkan hal yang bijaksana. Kemudian yang kelima juga orang kalau sedang marah itu akan hilang yang namanya santun, ya, sifat al-hilm, yaitu sifat santun, ya. Dia tidak bisa menahan dirinya sehingga dia itu cenderung jahat, ya, cenderung dia itu dolim kepada orang lain karena marahnya itu. Adapun yang terakhir yaitu orang yang dia itu sedang marah, maka hilang pula yang namanya al-adl, yaitu keadilan. Keadilan, maka akan hilang. Disebutkan dalam ayat Allah surat Al-Maidah ayat ke-8, Allah berfirman, la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian atau kemarahanmu kepada satu kaum, kalau kita sedang marah pada orang lain, ya, sehingga membuat kamu tidak adil. Sehingga membuat kamu tidak adil. Marah bisa membuat orang itu tidak adil. Maka Allah berfirman, i'dilu, maka tetap berbuat adillah kalian, huwa aqrabu littaqwa, karena hal itu adalah lebih dekat kepada ketakwaan. Ini menunjukkan bagaimanakah orang kalau sedang marah dia tidak boleh mengadili, tidak boleh yaitu untuk memutuskan suatu perkara. Jadi kalau hakim ketika memutuskan perkara dalam kondisi marah, ini tidak bisa jadi tidak adil. Ayyuhallazina wa'azakumullah. Itulah pembahasan yang kita sampaikan terkait dengan masalah marah. Mungkin beberapa faidah-faidah yang bisa kita ambil di antara pembahasan masalah marah ini. Di antaranya yaitu hendaklah ketika kita dalam kondisi marah, maka kita jangan ikuti dengan lisan kita. Jangan ikuti dengan lisan kita, maka banyaklah diam. Banyaklah diam ketika kita itu marah sehingga tidak semakin besar permasalahannya. Kemudian juga ketika kita sedang marah, maka lakukanlah apa yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau kalau kita sedang berdiri maka duduklah, kalau masih marah maka berbaringlah, ya, maka berbaringlah. Walaupun itu mungkin belum bisa menghilangkan, tapi itu adalah cara untuk bisa meminimalisir, dan insya Allah dengan meminta kepada Allah maka akan dimudahkan untuk hilang rasa marah ini. Kemudian bagaimanakah kita juga tahu pribadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau itu bukan berarti tidak pernah marah. Beliau adalah orang yang memang menempatkan pada tempatnya. Waktunya marah-marah, waktunya tidak ya tidak. Maka ketika beliau mendapatkan hal-hal yang itu tidak sesuai dengan syariat, apalagi cemoohan, ejekan, pelecehan kepada dinullah, agamanya Allah, maka beliau marah. Ya, beliau akan marah akan hal itu. Tapi catatannya bahwasanya ketika kita mendapatkan demikian, kemarahan kita harus kita tempatkan. Ibaratnya ada seperti yang sudah berkali-kali terjadi, bahwasanya ada
orang kufar yang mereka itu menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada seorang mukmin, tidak seorang muslim yang dia tidak marah karena Rasulnya dihina. Tapi jadi pertanyaan, apakah karena marah ini kemudian dia diperkenankan untuk melakukan apa saja? Ini jadi masalah. Jadi perhatian, ya. Maka tidak hanya dengan alasan karena membela Rasulullah SAW kemudian melakukan amalan perbuatan yang mungkar, amalan perbuatan yang tidak dibolehkan, maka ini tidak dibenarkan. Dan yang terakhir, ya terkait dengan masalah amarah ini, kita hendaklah memahami ketika kita sedang marah banyak sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang positif itu akan hilang dikarenakan suatu kemarahan ini. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk bisa menahan hawa nafsu kita, untuk bisa selalu kita itu mengingat Allah Ta'ala ketika sedang marah, sehingga kita itu bisa melakukan anjuran-anjuran Rasulullah SAW, sehingga kita bisa menjaga amanah ini, atau yaitu menjaga atau mengendalikan amarah ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.